Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa rasulikal karim wa nabiyyikal amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ustaz yang kami hormati, jemaah subuh Musala Al-Dana yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah muliakan. Kembali pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan lagi, kemampuan lagi untuk bisa hadir di musala ini, melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus hanya mencari ridha Allah, apa yang kita lakukan hari ini Allah catat dan Allah ganti dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berselawat pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kita berselawat buat beliau, berharap berdoa pada Allah, mudah-mudahan suatu hari nanti kelak Allah izinkan kita bertemu dalam surganya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita perbanyak berselawat Bapak Ibu semuanya, dan juga kajian kita setiap hari kenapa tentang sirahnya, tentang cerita tentang sahabatnya, tak lain dan tak bukan adalah tanda cinta kita. Kita ingin menumbuhkan rasa cinta dengan menapaki jalan perjuangan beliau. Mudah-mudahan usaha kecil ini Allah ridhoi dan kelak menjadi wasilah Allah pantaskan kita bisa bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sehat semuanya pagi ini? Sehat ya, alhamdulillah. Ada yang sakit? Nggak ada ya? Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada pagi hari ini kami akan menceritakan, memang beliau tidak tergolong kepada sahabat Rasulullah, tapi beliau dikelompokkan dalam kelompok tabi'in. Siapa dia? Dia adalah sosok manusia yang tidak terkenal di bumi, tapi kata Rasulullah, dia adalah penghuni langit dan terkenal di langit, seperti itu. Beliau, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar Uwais Al-Qarni? Siapa dia? Pernah dengarnya? Masya Allah, pernah ya. Baik, Bapak Ibu, ini kisah sangat inspiratif sekali. Bagi saya pribadi, sosok beliau itu menjadi sosok yang inspiratif karena memang terbukti dalam kehidupan saya pribadi bahwa ketika kita memuliakan ibu kita, maka keberkahan, keselamatan, kemudahan-kemudahan hidup Allah berikan kepada kita. Nah, izinkan saya menceritakan kisah hebat ini, kisah seorang anak manusia yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit, Uwais Al-Qarni. Kita lanjutkan ceritanya, Insya Allah. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah sosok pemuda yang soleh dan berbakti sekali kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh dan sakit-sakitan seperti itu. Dan beberapa sumber mengatakan bahwa sosok Uwais Al-Qarni ini memiliki penyakit yang membuat kulitnya belang-belang. Penyakit adwa dia, balang-balang kulitnya. Kalau sebagian orang mengatakan penyakit sopak, ya benar ya, balang-balang kulitnya seperti itu. Nah, dan dia merupakan orang yang fakir, orang yang miskin, dan dia pengen sekali. Salah satu cita-cita Uwais Al-Qarni itu, dia pengen sekali bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, meskipun tidak pernah berjumpa. Nanti akan kita ceritakan. Dan suatu ketika, satu kisah, ibu Uwais Al-Qarni ini pengen sekali naik haji.
pengen banget naik haji. Padahal keluarganya termasuk keluarga yang apa tadi? Yang fakir, yang miskin, yang nggak punya kendaraan pergi naik haji seperti itu. Dan apalagi yang akan mereka lewati itu adalah padang tandus, ya, gersang padang tandus. Uwais Al-Qarni ini tinggal di Yaman. Tahu enggak Ibu, jarak Yaman ke Mekah itu berapa kilometer? Beberapa sumber mengatakan 1119 kilometer. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, amalan Uwais ini bisa dibilang sangat luar biasa Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk mengabulkan permintaan ibunya tadi, dia berpikir keras, gimana supaya permintaan ibu saya bisa saya kabulkan. Apa permintaannya? Naik haji. Maka setiap hari Uwais Al-Qarni melakukan latihan fisik. Lah untuk apa latihan fisiknya? Iya, dia latihan fisik karena dia pengen menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Masya Allah. Gimana cara Uwais Al-Qarni latihan fisiknya? Dibelinya lah seekor anak lembu. Anak apa bahasa Dewa kok? Anak Jawi. Anak Jawi. Anak bantiang. Dibuatlah kandang anak bantiang ini sengaja di atas bukit. Kok di atas bukit buat kandangnya? Supaya setiap hari dia bisa menggendong anak Jawi ini, anak lembu ini ke atas bukit setiap hari sampai umur anak lembu ini 8 bulan. Baringnya kira-kira lebih kurang 100 kg, 2 sak kagong semen, betul ya? Nah, dia gendong itu setiap hari, dia melakukan perjalanan itu. Dan memang apa ya, perjuangannya memang tidak bisa dibilang main-main Bapak Ibu. Keseriusan dan kepatuhannya kepada ibunya membuat dia harus melakukan hal seperti itu demi mewujudkan keinginan sang bunda. Luar biasa. Nah, selain melakukan latihan fisik, Uwais Al-Qarni juga menabung bahan makanan untuk bekal di perjalanannya. Hingga memasuki musim haji, melalui punggung sang anak Uwais Al-Qarni, ya, ia bisa melakukan haji. Terbayang enggak Bapak dan Ibu, harus menggendong seorang ibu dengan menempuh jarak 1119 km dari Yaman ke kota Mekah. Kira-kira 1119 km itu berapa kali bolak-balik kita ke Padang ini? 19 kali. Lebih kurang lah ya. Dan dia menggendong sang ibu, Masya Allah. Dan apa ya, kalau mendengar cerita ini membuat dada saya bergetar dan merinding betul. Sungguh Bapak Ibu. Karena kalau kita bandingkan perjuangan kita mengabdi kepada seorang ibu, belum apa-apanya dibandingkan perjuangan Uwais Al-Qarni untuk membahagiakan ibunya, Insya Allah. Nah, sampai di kota Mekah, ini ada hal yang menarik di sini. Ya. Sampai di kota Mekah, ketika berada di depan Ka'bah, dia gendong ibunya tawaf, dan pada saat suatu ketika sampai di depan Ka'bah, Uwais berdoa dengan segenap jiwanya, ya Allah, ampuni semua dosa ibu. Ketika mendengar Uwais Al-Qarni berdoa seperti itu, ibunya bertanya, bagaimana dengan dosamu nak? Ya kan? Uwais Al-Qarni kan berdoa tadi, ya Allah, ampuni dosa ibu saya. Ketika mendengar Uwais Al-Qarni berdoa, ibunya bertanya, bagaimana dengan dosamu nak? Lalu perlahan dengan suara yang lemah lembut, dia berbisik di telinga ibunya, ibu, dengan terampunkannya dosamu wahai ibu, insya Allah cukup ridhamu lah yang akan membuatku masuk surga. Masya Allah. Jadi kisah ini harusnya membuat kita tersadar Bapak Ibu, tersadar bahwa betapa pentingnya memuliakan orang tua. Ternyata pintu surga itu ada pada orang tua kita. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni adalah pembelajaran luar biasa bagi kita. Menggendong ibunya, latihan fisik berbulan-bulan lamanya, setiap hari membawa anak lembu dari lembah bukit ke puncak bukit.
sampai umur anak lembu itu 8 bulan dari beberapa sumber, dan beratnya 100 kg, sehingga kemudian membuat dia kuat untuk menggendong ibunya ribuan kilometer berjalan kaki, bukan naik kendaraan, berjalan kaki. Masya Allah. Jadi wajar Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, ridallahu wa ridal walidaini wa suhtul suhtil walidaini. Ridha Allah itu tergantung pada ridha kedua orang tua. Kalau orang tua kita ridha, insya Allah Allah akan ridha. Wa suhtul suhtil walidaini. Kalau orang tua kita murka, Allah juga akan murka dengan kita. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, tapi ketika orang tua murka pada kita, hati mereka sering tersakiti oleh sikap dan perbuatan kita, maka jangan pernah bermimpi akan dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, di awal tadi saya mengatakan bahwa sosok Uwais Al-Qarni memang betul-betul menjadi kisah inspiratif bagi saya. Kenapa demikian? Dulu saya masih ingat sekali, Bapak Ibu, saya boleh bercerita ya tentang perjalanan saya, sehingga betapa doa dari seorang ibu itu luar biasa. Boleh ya? Baik. Dulu ketika akan masuk STPDN, dari ribuan orang yang mendaftar, alhamdulillah ada 30 orang yang lolos, dan salah satunya saya. Dan saya tidak pernah bermimpi bisa sekolah di STPDN. Namun satu hal yang membuat saya yakin berjalan dengan langkah yang tegap, karena ada doa ibu yang menyertai saya. 4 tahapan tes saya lalui dengan baik, dan setiap tahap saya selalu bermohon ridho dari ibu saya. Kalau sekiranya Umi saya hari ini, pagi ini menonton, saya ingin berterima kasih pada dia. Berterima kasih setulus jiwa saya, dengan segenap jiwa saya. Saya ingin berterima kasih pada beliau atas doa-doanya selama ini. Kalaulah tanpa doa Umi saya, kalaulah tanpa doa ibu saya, mungkin saya tidak akan sampai seperti sekarang. Menjadi camat pun saya tidak pernah bermimpi, Bapak Ibu. Tapi doa ibu mampu menyibak tabir langit, mampu mengguncang arusnya Allah. Setiap tahapan ujian itu alhamdulillah bisa kami lalui dengan baik. Dan apapun yang saya lakukan dalam keseharian, ketika ada permasalahan yang menurut saya pelik, yang saya lakukan pertama adalah minta restu ibu saya. Saya mohon Umi, doakan saya dalam doamu, ya. Nah maka Bapak Ibu, kalau biasanya saya pulang, ada sebuah kebiasaan kecil yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa contoh mungkin. Ketika sampai di rumah, saya menyiapkan alat potong kuku. Ketika mencium tangan Umi saya cium. Biasanya kalau saya mencium tangan Umi itu, saya menciumnya agak lama. Saya nikmati tangan yang sudah mulai keriput dimakan usia. Lalu saya pandang satu persatu jemarinya. Jemari yang dulu pada saat saya masih kecil, jemari itulah yang membersihkan kotoran dari tubuh saya. Dulu pada saat saya masih kecil, jemari itulah yang memulai wajah kepala saya sehingga saya merasa damai pada saat saya dalam keadaan sakit. Dan belayan jemari itulah yang sampai hari ini selalu saya rindukan. Bahkan ketika saya pun sudah besar, pulang ke rumah bertemu dengan umi saya sengaja tidur di pangkuan beliau, berharap jemari itu menyentuh kepala saya. Dan dia berdoa untuk saya, supaya Allah ampunkan dosa-dosa saya, supaya Allah izinkan kelak bisa bersama sang umi dalam surganya. Kemudian saya pegang jemarinya, saya bersihkan kukunya. Itu kebiasaan saya, Bapak Ibu. Kalau sekarang hari ini umi saya menonton, dia bisa bersaksi untuk ini. Saya bersihkan, saya potong kukunya satu persatu sampai bersih. Kadang selesai potong kuku, saya taruh tangan umi saya ke atas kepala seperti ini.
saya berdoa, ya Allah, izinkan ya Allah perempuan mulia ini selalu Kau sehatkan ya Rabbi. Muliakan perempuan ini ya Allah, panjangkan umurnya. Karena orang tua saya hanya cuma punya ibu. Ayah saya sudah 3 tahun berpulang ke rahmatullah, dan hari ini hanya tinggal satu pintu keberkahan dalam hidup saya, hanya tinggal seorang ibu. Maka saya peluk dia, saya cium kening dia. Saya berharap ya Allah, jaga perempuan ini ya Allah. Dan kalau pagi ini ibu saya menonton, saya hanya ingin bilang kepada beliau betapa saya sangat mencintainya, mencintai dari dalam jiwa saya, dan ingin senantiasa kebaikan, rahmat dan kasih sayang yang dicurahkan buat beliau. Dan saya mohon pada Allah, ya Allah, mohon ya Allah berikan hamba kesempatan ya Allah. Kalaupun hamba tidak bisa seperti seorang Uwais Al-Qarni menggendong ibunya ribuan kilometer, tapi izinkan kelak ya Allah, Engkau beri kesempatan menggandeng tangan ibu saya tawaf makil Ka'bah, bersama-sama ibu saya memegang dinding Ka'bah dan berdoa di sana. Kemudian berlari-lari dari Safa ke Marwah. Izinkan ya Allah kelak hamba bisa meminumkan air Zam-Zam langsung ke mulut sang ibu ya Allah. Saya berharap Allah berikan saya kesempatan suatu hari nanti untuk bisa membawa perempuan hebat ini sampai ke tanah suci. Maka ibu senantiasa berdoa pada Allah, bapak senantiasa berdoa pada Allah. Semoga Allah izinkan kita punya anak yang soleh. Karena tidak ada harta yang paling berharga bagi orang tua kecuali dia punya anak yang soleh dan soleha. Buat apa kaya bapak ibu, tapi anaknya terlibat narkoba? Buat apa banyak harta, tapi anak tidak terurus? Padahal hanya doa anak yang soleh lah yang akan terus mengalir ke dalam kubur insya Allah. Lalu pada saat kita meninggal dunia, lalu anak-anak kita tidak terurus, jangankan untuk berdoa untuk orang tuanya, berdoa untuk dirinya saja pun tidak bisa, insya Allah. Maka siapapun yang masih punya ibu hari ini, muliakanlah ibu kita. Sekali-kali pijitlah kakinya, sekali-kali tanya apa masakan kesukaannya, sekali-kali belikanlah baju untuknya. Bagi yang masih punya ayah, bapak ibu, ketika ayah sudah tidak ada lagi, baju koko yang kita belikan di pasar untuk siapa lagi? Ketika ayah tidak ada lagi, pada saat kita kangen, pengen bercanda dengan sang ayah, pengen mijit punggungnya, pengen mijit kepalanya, lalu punggung siapa yang akan kita pijit bapak ibu? Pada saat Idul Fitri, pada saat semua orang sungkem di depan sang ayah dan ibunya, pada saat mereka sudah tidak ada lagi, pada siapa bapak ibu? Tangan siapa yang akan kita cium? Mereka sudah tidak ada lagi. Maka siapapun yang hari ini masih punya ayah dan ibu, tolong bapak ibu muliakan mereka, muliakan mereka. Insya Allah kita bisa mendapatkan surganya Allah melalui pintu dan kedua orang tua kita. Kita banyak dosa bapak ibu, kita banyak maksiat, walau alam. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, walau alam entah di mana tempat kita kelak. Tapi kalau hari ini kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita, insya Allah, maka mari kita lihat rumah tangga kita. Kalau selama ini rumah tangga kita selalu bermasalah, coba cek, jangan-jangan kita tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Jangan-jangan orang tua yang mungkin hari ini dalam pemeliharaan kita sering tercabik-cabik hati dan perasaannya oleh perbuatan dan perkataan kita. Jangan-jangan karena itu Allah tidak turunkan pertolongannya dalam rumah tangga kita. Jangan-jangan karena itu masalah demi masalah tidak pernah selesai dalam rumah tangga kita. Percekcokan antara suami dan istri, anak yang tidak patuh dan nurut pada kita, bisa jadi karena kita tidak dapat ridho dari kedua orang tua kita. Ayo kita cek masing-masing. Maka agar Allah ridho dengan kita, agar Allah bantu dan tolong hidup kita, mari kita muliakan orang tua kita. Kita muliakan, kita jaga sekali perasaannya. Karena orang tua semakin dia berumur, semakin dia lanjut usia, dia semakin mudah tersinggung. Betul tidak Bapak Ibu? Semakin paibo. Terkadang tanpa sengaja kita mengucapkan hal-hal yang mungkin menurut kita biasa,
tapi ternyata menyinggung perasaan orang tua. Maka yuk sama-sama ibu-ibu, bapak semuanya, kita belajar untuk memuliakan kedua orang tua kita, agar Allah memudahkan hidup kita, agar Allah turunkan pertolongannya, insya Allah berkah dunia akhirat. Itu saja bapak ibu. Kita tutup majelis kita dengan doa bareng, sama-sama kita beristighfar. Dan bagi para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan live FB, yuk sama-sama kita bareng-bareng berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita di subuh barakah ini. Mari seperti biasa sama-sama kita hadirkan dua rasa. Yang pertama, rasa hina di hadapan Allah. Yang kedua, rasa butuh pertolongan Allah. Hadirkan terus kedua rasa itu, sehingga bisa hati kita connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, kami mohon padamu ya Rabbi, di subuh barakah ini izinkan kami tadahkan tangan, kami rundukkan kepala kami bermohon padamu, muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Apalagi seorang perempuan hebat bernama ibu. 9 bulan kami berada dalam kandungannya, 9 bulan kami mengisap darahnya, 9 bulan ibu kami buat sakit, berjalan sakit, duduk tidak enak, bahkan tidur pun tiada jejak. Saat akan melahirkan kami, sang ibu harus bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Darah, keringat, dan air mata bercampur menjadi satu mengiringi kelahiran kami ke dunia. Ketika kami lahir dengan selamat, sang ibu mendekap kami dan berdoa padamu, ya Allah, jaga anak saya ya Allah. Ketika malam tiba, sang ibu tidak tidur sepanjang malam ya Rabb. Beliau tidak rela andai kata satu ekor nyamuk pun menggigit tubuh kami. Malamnya yang panjang berlalu sering tetesan air matanya, terus berharap dan berdoa padamu agar kami menjadi anak yang selamat, anak yang soleh dan soleha. Ketika pagi tiba, bangga ibu mengenalkan kami pada tetangganya. Ketika kami sudah mulai bisa makan, ibulah yang menyuapi kami. Entah berapa ribu, puluh ribu nasi yang masuk ke dalam mulut kami. Dan setiap suap nasi yang masuk selalu ada doa ya Rabb, agar kami sehat, agar kami selamat. Maka tolong ya Allah, dimanapun hari ini ibu kami berada, tolong jaga kesehatannya, panjangkan umurnya ya Rabbi, sehatkan badannya, sehatkan pikirannya. Tolong ya Allah, senantiasa Engkau bersamai dan temani ibu kami ya Allah. Dan mohon ya Rabbi, beri kami kesempatan untuk bisa berbakti kepada ibu kami. Izinkan kelak kami bisa membawa ibu sampai ke tanah suci-Mu ya Rabb, menggandeng tangan ibu tawaf mengelilingi Ka'bah, berlari-lari dari Safa ke Marwah. Izinkan tangan kami bisa menyuapinya, meminumkannya air Zam-Zam ya Rabbi, langsung dari sumbernya. Allah, kami kangen ya Allah, Engkau beri kesempatan bisa bersama ibu, ayah, sampai ke tanah suci-Mu ya Rabbi. Allah, ampunkan dosa kami kalau selama ini banyak di antara kami yang belum memuliakan ibu kami. Ampunkan kalau kami selama ini jarang tersenyum pada sang ibu. Ampunkan dosa-dosa kami ya Rabbi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, itu saja hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan hati dan jiwa untuk mempersembahkan yang terbaik yang bisa kita lakukan di sisa umur orang tua kita dan di sisa umur kita. Mudah-mudahan
Allah pantaskan kita masuk dalam surganya pada saat kita juga mau mementaskan diri untuk senantiasa memuliakan kedua orang tua kita. Itu saja ya. Sama-sama kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman yang hadir pagi ini di live FB, terima kasih banyak untuk kesediaannya, terima kasih banyak. Tolong doakan kami, doakan saya dan keluarga senantiasa Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya. Doakan Indonesia, mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, senantiasa dalam perlindungan Allah. Insyaallah doa adalah senjata kita, dan insyaallah juga doa mampu merubah takdir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.